kuburan. Jadi teman-teman ketika Pak Rahmat itu bercerita itu memang ada gangguan juga dari hal sana gitu loh, yang menghalangi untuk menceritakan lebih lebih jelas dan terang gitu. Jadi Pak Rahmat itu dalam berusaha untuk menceritakan apa yang dialaminya itu agak terganggu gitu teman-teman. Harap malum ya. Jadi kita tunggu lagi Pak. Silakan Pak. Sambil santai aja Pak. Jadi segini, saya kan lihat mayit. Mungkin saya merasakan itu mayit itu lagi apa gitu. Karena saya rasakan. Berarti Bapak itu seperti kayak setengah merasakan gitu ya. Setengah merasakan apa yang dirasakan si mayit gitu. Bantu tekan subscribe ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel ini. Kita hari ini akan terus membahas seputar tentang perjalanan Pak Rahmat terkait dengan ilmu goib tanpa guru ya. Jadi ini adalah part 4-nya, dan kalau misalkan teman-teman pengen nontonnya lebih mengerti, kalian harus nonton dari part pertama sampai 2, 3, 4. Jadi yang 4 ya. Sekarang ini saya akan coba untuk bertanya yang paling menarik dari perjalanan Pak Rahmat adalah Pak Rahmat itu punya cerita ada sebuah fenomena, yaitu pernah main ke kuburan atau bukan main apa itu? Silakan Pak, jelasin Pak. Silakan Pak. Lewat kuburan. Lewat kuburan. Nah, saya juga pengen tahu dari awal cerita dulu Pak ya, supaya penonton tahu dan mendapatkan hikmahnya gitu loh Pak. Jadi mulainya dari mana? Kenapa bisa datang ke sana itu ada alasannya kan? Gak mungkin tiba-tiba datang ya kan gitu kan. Nah, alasannya seperti apa? Dan apa yang terjadi ketika Bapak datang ke sana? Silakan Pak. Ya sebelumnya saya kan sering ke masjid, sering kalau malam kan sering sholat isya malam sendiri gitu, ke tiap masjid. Terus saya sholat malam di mana, daerah Egar mana, di tempat yang banyak masih kayak di kampung gitu lah, masih banyak pohon-pohon gitu. Apa alasan Bapak mencari di situ? Ya pingin tenang lah, pingin berarti khusyuk. cari yang tenang ya, Ya, cari khusyuk. yang tenang, khusyuk. Khusyuan gitu. Gak seru gitu ya. Pingin khusyuk lah gitu. Nah saya kesana Egar mana, sholat pada isya malam jam 9, sambil mandi. Ada kan sana ada pancuran 7 lah. Enggak, ada pancuran 7 itu memang pancurannya dibuat 7 atau memang udah lama? Cuma dibuat. Nah saya ke sana mandi, langsung sholat isya di daerah Egar mana, Egar mana pancuran Egar mana Cikendi lah. Saya pulang dari sana jam 10. Nah pas sana saya ada makam kuburan. Santai aja, santai. Iya paham. Jadi teman-teman ketika Pak Rahmat itu bercerita itu memang ada gangguan juga dari hal sana gitu loh, yang menghalangi untuk menceritakan lebih lebih jelas dan terang gitu. Jadi Pak Rahmat itu dalam berusaha untuk menceritakan apa yang dialaminya itu agak terganggu gitu teman-teman. Harap malum ya. Jadi kita tunggu lagi Pak. Silakan Pak. Sambil santai aja Pak. Kita mulai dari makam dulu Pak tadi Pak. Itu kan saya lagi bagus, saya dulu lagi bagus, lagi imannya stabil ya. Kalau sekarang saya lagi turun karena banyak kena lah akibat langkah saya yang gak bener gitu. Dulu saya waktu bagus, saya lewat makam tuh ada peringatan, perhatian dari Allah. Begitu saya lewat makam, semua tuh gemuruh. Gemuruh itu gimana maksudnya? Kayak ada suatu gemuruh ya, kuat lah, angin besar gitu. Enggak, maksudnya yang beneran gemuruh atau yang Bapak rasakan aja? Kalau saya syariat itu makam biasa, tapi secara dalam hati itu ada suara gemuruh. Berarti Bapak aja yang rasakan. Gemetar berasa juga, sampai saya takut. Jadi banyak istighfar terus lewatnya. Kalau dibuka saya pasti pingsan. Pingsan karena apa? Ya udah tau lah. Gimana? Itu tergantung. Kata dalam hadis kan ada, kalau melihat
siksaan itu bakal pingsan. Oh, jadi Bapak itu merasakan siksaan. Ini merasakan ada gemuruh di bawah tuh, suara ngeri lah gitu. Oh, kayak ada jerit-jerit gitu. Enggak, jadi suara gemuruh kalau saya dibuka itu banyak orang pada minta tolong gitu, dari doain. Tapi Bapak nggak buka itu. Ya, saya nggak mau. Deketin Pak, deketin. Saya nggak mau, cuman saya yakin itu di makam tuh lagi apa saya tahu. Oh, Nah itu saya mulai sadar, mulai inget perbuatan-perbuatan yang bener lah. jadi artinya gini loh Pak, ketika Bapak punya ilmu itu, berarti kan sebenarnya ada pengetahuan yang diberikan, tapi sebenarnya itu pengetahuan yang dulunya tuh Bapak nggak tahu gitu ya. Ya kan, ibaratnya tahu sendiri gitu dari situ. Karena saya udah dibuka jadi paham. Iya. Allah kan maha ya. Iya. Orang bodoh bisa jadi pintar. Iya. Nah itu. Jadi kita mah sebagai makhluk gak bisa apa-apa. Jadi jangan takut kalau kita dari ilmu Allah, bisa Allah bakal tahu semua gitu. Iya. Jadi diberi pengetahuan itu dalam waktu sesaat ya. Sesaat. Karena di sana itu semua orang tuh pintar. Kalau ingin berusaha, insya Allah. Jadi jangan sampai kita kan nama juga kan manusia perlu apa? Perlu belajar. Ya. Ada secara ilmu, ada secara apa namanya? Oh hidayah lah ya. Iya. Nah itulah. Asal kita mau berusaha bisa cerai gitu. Nah, gini Pak, itu kan ada hal yang seru nih Pak ya di kuburan itu kan Pak, ya kan. Nah, boleh nggak sih ceritain Pak hal yang seru dari, maksudnya gini loh, yang bisa jadi hikmah kepada penonton nih. Apa yang Bapak dapatkan nih? Jadi kan bukan hanya sekedar cuman ini kan merasakan kan, tapi ada apa nih kira-kira hikmahnya apa nih Pak? Kalau saya itu udah bukti ya. Saya lewat makam ada suara gumuh itu mungkin ya ke sana. Nah, saya banyak dengar hadis dan Al-Quran itu benar. Jadi tergantung amal. Artinya ada siksa kubur, Ada gitu itu ya, ada artinya siksa ya. kubur. Kalau dibuka saya nggak kuat. Kalau kan maha. Jadi itu sih tanda. Oh iya benar. Kayak gitu yakin ya. Kalau pingin lebih ini ya ada sih ya. Dari apa? Dari hadis Al-Quran, itu benar sih, ada sisaannya gitu. Orang yang ingkar dari perintah Allah gitu. Nah, Yang saya merasakan dulu ini ada seorang meninggal. Nah, saya cerita ya. Saya mau sholat asar. Saya lihat tuh lihat mayitnya. Nah di sana mungkin saya nggak tahu kok saya jadi takut. Kok ada pesan ngeri? Ada perasaan takut. Takut. Ya saya nggak apa-apa. Saya dipelajari. Oh itu saya masuk ke sana. Mungkin nggak tahu. Kayaknya itu saya kayak menghadapi suatu gelombang yang dahsyat. Masuk ke sana itu maksudnya gimana? Jadi segini, saya kan lihat mayit. Mungkin saya merasakan itu mayit itu lagi apa gitu. Karena saya kok saya gemetar gini. Kok di depan itu ada satu yang paling dahsyat, yang paling takut. Itu yang saya rasakan. Berarti Bapak itu seperti kayak setengah merasakan gitu ya? Setengah merasakan apa yang dirasakan si mayit gitu Itu ya? saya merasakan benar. Jadi saya gemetar, dan saya lagi jalan kaki. Kok saya kayak menghadapi siapa gitu? Satu gelombang yang paling dahsyat takut. Oh ini mungkin masuk ke saya. Pak, itu yang Bapak rasakan itu ketika waktu Bapak masih bagus nggak sih Pak? Udah nggak, udah hilang Pak? Lagi rajin. Lagi rajin ya? Oh, berarti lagi tajam lah ya? Lagi tajam ilmu itu ya? Nah kalau sekarang apakah Bapak ketika Bapak datang ke kuburan atau ke makam lain itu merasakan hal sama nggak? Ada, cuman ya itulah saya tahu bahwa di kubur itu tergantung amal. Kalau amal jelek mungkin tenang, kalau amal baik mungkin tenang, kalau amal jelek mungkin ada siksa. Jadi itu yang saya tahu, yang saya jalani, alami waktu di kuburan. Ada lagi lah itu ada suatu gemuruh. Kayak angin bergetar tanah tuh gitu. Oh, jadi pesan kepada teman-teman gini. Banyak hal yang belum kita pahami di dalam dunia ini, yang masih belum kita ketahui, bukan berarti itu juga didefinisikan tidak ada ya Pak ya. Dan karena memang di dalam agama juga telah menjelaskan bahwa alam kubur itu ada siksa kuburnya. Ada, ya kan? ada alam kubur. Ada pesan lagi nggak Pak untuk teman-teman lagi di Ya kita harus kontrol diri lah, jangan sampai diikuti apa keinginan yang nggak benar gitu. Ikuti hati kecil.
Itu aja dari saya. Kalau berarti jangan terlalu berlogika lah ya Pak. Jangan terlalu berlogika. Kalau ada yang salah kembali ke Al-Quran, baca Al-Quran, tanyain ke ahli-ahli lah. Siap. Insya Allah. Nah, gitu aja teman-teman untuk yang part 4 ini ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten berikutnya guys. Makasih guys.